dulu. Saya share lagi. Sekarang udah kelihatan? Terlihat, Pak. Ada, Pak. Udah ya? Udah. Oke. Disruption era. Era disrupt. Era di mana teknologi bisa menggantikan apapun. Nah, karena teknologi bisa menggantikan apapun, bahkan perilaku orang juga bisa pindah kepada operator lain, kepada pesaing kita, maka kita harus bisa melakukan self disruption. Jadi kita merubah diri kita, menghancurkan diri kita sendiri dengan cara kita agile. Agile itu kita lincah, fleksibel, kita mampu berubah. Kemudian kita melakukan self driving, mendrive diri kita sendiri, dan kemudian kita mengeksekusikannya ya. Nah, ini kita lihat contoh ya. Contoh disruptnya. Nah, ini ya. Sekarang ini terjadi yaitu namanya radical change, perubahan yang sangat radikal ya. Kalau kemarin-kemarin itu kita dalam sustaining innovation, yaitu inovasi untuk pertahanan, untuk survive ya. Tapi sekarang kita itu masuk era disruptive innovation. Jadi kita berinovasi karena untuk mendisrupt atau untuk mematikan, menghancurkan pesaing-pesaing kita atau menghancurkan yang sudah ada. Karena kalau tidak, kita akan didisrupt, kita akan dihancurkan oleh pesaing-pesaing atau teknologi ya. Nah, ini coba lihat bedanya ya. Kalau zaman sustaining innovation, problem itu masih bisa dipahami dengan baik. Tapi di era disruptive innovation, problem itu not well understood. Udah nggak dipahami dengan clear ya. Karena terjadi perubahan yang luar biasa dahsyat. Perubahannya cepat sekali. Ya, perubahan di mana tiba-tiba orang itu sudah nggak kemana-mana, tapi orang itu belanja macam-macam. Ya, tiba-tiba orang itu punya bisnis tapi nggak di mana-mana, ada di rumah. Orang bekerja tapi ada di rumah. Ya. Kemudian untuk sustaining innovation, existing market, sementara disrupted itu new market. Jadi sekarang banyak bisnis-bisnis yang menuju pasar yang baru. Misalnya sekarang kayak mengedit video, itu banyak orang yang ingin dieditkan videonya untuk channel-channel yang untuk promosi perusahaannya. Sementara orang-orang yang punya perusahaan biasanya dia tidak mampu melakukan video editing. Nah, yang mampu mengedit video itu mereka memiliki pasar yang baru ya. Berikutnya, customer is believable, customer doesn't know. Customer itu juga nggak tahu seperti apa ke depan, dan perusahaan juga nggak tahu ke depan itu akan perubahan seperti apa. Berikutnya, market is predictable. Kalau di disrupted, market is unpredictable. Di era digital ini market bisa pindah setiap saat. Market bisa memilih produk lain setiap saat. Mereka bisa mengkomparasi, mereka bisa membanding-bandingkan ya. Nah, di era disrupt ini kita nggak bisa pakai metode yang tradisional. Harus metode terkini, yaitu metode di mana segala sesuatunya benar-benar sudah kita perhitungkan, sudah kita perkirakan, sudah kita prediksikan ya. Nah, itulah era di mana semuanya sudah dikalkulasikan dengan baik. Jadi dengan mesin, dengan alat yang dicetak sekarang, itu semua bisa dikalkulasi. Kalkulasi by mesin ya. By mesin yang bisa dipergunakan dan saat ini mulai marak dipergunakan ya. Namanya mesin itu big data, artificial intelligence atau learning machine ya. Mesin yang mampu belajar. Jadi dia bisa learning, bisa melakukan pembelajaran dan bisa
melakukan prediksi-prediksi, proyeksi-proyeksi ke depan. Nah, itulah yang dinamakan modern ya, modern atau kekinian dari era disrupt ini. Jadi kalau kita mau mengantisipasi kondisi kekinian, maka kita harus pakai machine learning itu ya. Jadi jangan sampai kita terlambat, jangan sampai kita kurang mengantisipasi. Oleh karena itu maka mesin ini sangat penting ya, mesin ini. Ini contohnya nih. Lihat pasarnya Nokia. Nokia market share disrupted. Nokia makin habis nih. Dulu Nokia ini rajanya HP. Ya. Nokia connecting people dulu saya beli ya. Dulu beli mahal ya. Nokia itu belinya mahal. Tapi sekarang Nokia hampir nggak pernah ada ya. Mungkin dia ganti jualan apa, bukan HP kali ya. Ini contoh ya. Nah, contoh lainnya misalnya taksi ya. Semuanya sekarang masuk ke GoCar, ke GrabCar dan sebagainya ya. Inilah era disrupt. Ini contohnya juga berikutnya kita lihat gimana sekarang Gojek ini. Gojek itu menjadi sesuatu perusahaan yang luar biasa. Perusahaan yang memiliki capital market yang besar. Kalau dulu hampir nggak pernah ada itu ada perusahaan digital yang segede ini. Ya, sekarang Walmart aja kalah sama perusahaan digital ya. Nanti ada ya datanya ya. Di mana hampir dari 10 perusahaan besar itu yang bukan perusahaan digital itu tinggal 1. Yaitu Aramco, lainnya semuanya perusahaan digital semua. Nah ini sekarang mulai bergeser kita ke YouTube, nonton film apapun, belajar juga di YouTube, konten-konten di YouTube. Makanya saya bikin channel YouTube untuk konten-konten perkuliahan supaya nggak hilang, supaya mahasiswa saya bisa mempelajari kembali, supaya bisa melihat kembali, menyimak kembali di channel YouTube saya. Jadi bisa ditonton ya, materinya bisa diulang kembali. Ini kenalin nih Apip, ini Fatan. Ini Jihad. Ya, dulu pesan kopi. Ya, sorry ya, ada. Nah, kemudian Netflix ini tontonan. Ada sosial media dan kabel satelit ya. Nah, ini disruption proses ya, anak-anak sekalian. Di mana di situ ada iterasi. Iterasi itu adalah kita menguji coba, ya, mencoba-coba sesuatu yang kita temukan, kita coba-coba ya, kemudian menjadi inovasi. Dan kemudian ketika ada disrupted, kita harus inovasi kembali, ya, membuat hal baru. Ternyata ini bisa mendisrupt atau terdisrupt oleh sesuatu, maka kita harus bisa menemukan kembali ya. Jadi disruption ini membuat banyak hal baru sehingga yang lama menjadi ketinggalan zaman, kuno ya, tidak bisa dipakai. Inilah disrupt. Sehingga kita harus tahu polanya sekarang semacam ini dan kita harus bisa mengantisipasi. Nah, makanya dalam strategic management disrupt ini menjadi satu poin penting untuk merancang sebuah strategi. Itu era disrupt. Kalau kita tidak mengetahui era disrupt, maka strategi kita akan ketinggalan kalau kita tidak memahami era disrupt ini. Ya, nanti nggak perlu ada sopir di mobil. Ya, Anda naik mobil itu sendirian, nanti naik taksi. Atau nyampe aja dulu, ini siapa yang nyetir ya? Hantu apa yang nyetir ya? Apalagi kalau taksinya taksi drone ya, nggak ada macet ya. Begitu naik langsung naik, nyampe gitu kan. Mau ke BIP nyampe, mau ke mana? Ke Lembang nyampe pakai drone. Kiriman barang juga pakai drone nanti. Tahu-tahu nyampe di depan pintu. Beli apapun ya. Anda beli ke mall misalnya ke Trans Studio Mall ya. Anda nggak perlu ke mall nanti. Drone-nya yang pergi. Ya. Mobil parkir sendiri. Mobil datang sendiri, tahu-tahu datang aja. Nah,
Nanti seperti itu. Nah, kalau kita masih ketinggalan, kita tidak antisipasi, nah, ini berdampak kepada bisnis kita akan mati. Nah, kalau kita bisnis mati, kita mau makan apa? Ya? Termasuk kalaupun kita punya bisnis, kita juga akan berat bersaing kalau kita ketinggalan. Ya, ini ada dari siklus lama abad 20 menjadi siklus abad 21. Jadi siklus perubahan, siklus untuk terjadi penemuan itu semakin cepat. Kalau dulunya 20 sampai 25 tahun, sekarang di bawah 10 tahun. Sebuah teknologi, sebuah produk, sebuah layanan itu sudah tergantikan bahkan bisa lebih pendek. Jadi di sekarang ini kita tidak bisa menunda-nunda. Kita tidak bisa berpikir terlalu lama. Kita harus selalu berpikir mencari kebaruan layanan, kebaruan produk yang harus kita persiapkan karena sebentar lagi itu sudah nggak laku, sebentar lagi akan ditinggal oleh pelanggan ya. Nah, makanya sekarang harus sudah terbiasa belajar online, mencari ilmu online, kemudian membedahnya, kemudian bertanya kepada dosen. Jadi jangan nunggu disuruh, jangan nunggu diajarin, jangan nunggu diperintah ya. Nah, ini contohnya ya, online course dari Profesor Renat Kasali ya, self driving. Are you driver or are you a passenger? Nah, Anda itu sopir atau penumpang? Kalau penumpang berarti Anda ngikut saja. Teknologi kemana Anda ikut. Tapi artinya masa depan Anda itu diatur oleh teknologi. Jadi kalau Anda tidak mampu mendefinisikan, Anda akan didefinisikan oleh teknologi. Kalau Anda tidak memiliki kapasitas, Anda akan diatur oleh teknologi. Anda akan diatur oleh perubahan zaman. Ya. Itu. Nah, makanya pertanyaannya apakah kita ini driver yang menyetir perubahan atau kita hanya penumpang? Anda sebagai generasi milenial, Anda harus mempersiapkan dari sekarang menjadi seorang driver perubahan dunia. Saya kemarin ikuti diskusinya seseorang ya. Dulu Ratu Kalinyamat itu bisa membuat kapal perang besar dan itu menggentarkan orang-orang Spanyol. Waktu Spanyol itu mau menjajah Indonesia bisa diusir oleh Ratu Kalinyamat dengan kapal perangnya yang besar. Pabrik kapalnya di mana? Di Jepara katanya. Ya di Jawa Tengah sana. Kapalnya gede banget waktu itu. Jadi Indonesia itu Nusantara atau kerajaan zaman dulu sudah bisa bikin kapal induk meskipun dari kayu ya. Jadi mereka orang Spanyol mungkin membuat kapal itu mungkin isinya 20 sampai 50. Ratu Kalinyamat tuh bisa membuat kapal isinya 1000 orang. Sangat besar sekali. Nah, kita juga harus berpikir begitu. Sekarang ada terobosan apa, ada aplikasi apa yang bisa kita jadikan produk. Mari kita jadi tuan, jadi setir di negeri sendiri. Kita yang harus menyetir negeri kita. Jangan sampai kita disetir oleh orang asing, disetir oleh teknologi. Nah, makanya kita ini sopir atau kita ini penumpang. Nah, ini pertanyaannya ya. Kondisi yang terus berubah dibutuhkan manusia berkarakter. Driver yang berkompeten, cekatan, gesit, prinsip dan kreatif. Jadi membutuhkan kapasitas. Ya. Nah, itulah kenapa harus paham dulu ya sebelum melangkah kepada strategi, kita harus paham kondisi ya. Nah, menghadapi era disrupt ini, kita harus bisa mendisrupt diri kita sendiri. Yaitu berdamai dengan keadaan sekarang, dengan dinamika baru, kemudian mengubah ancaman menjadi peluang. Jadi bagi seorang pebisnis yang agile, yang lincah, semua ancaman bisa menjadi peluang. Kemudian bisa disederhanakan, dan kemudian kita bisa membuat solusi atau layanan baru. Jadi selalu ada peluang untuk memberikan layanan atau solusi ya. Ya misalnya sekarang dengan dunia digital online, kita bisa berjualan apapun dari manapun dan kapanpun ya. Ya misalnya taksi online atau kalau mau jualan sayuran, jualan kuliner, jualan garment ya, pakaian dan sebagainya, itu juga memiliki peluang yang sangat luar biasa. Banyak peluang-peluang pokoknya digali. Dan sebetulnya kelebihan kita itu adalah kita menguasai, memahami dengan budaya masyarakat kita.
Jadi jangan khawatir, dengan era disrupt ini sebetulnya kita memiliki kelebihan karena kita paham budaya masyarakat. Kita memiliki kedekatan secara emosional dengan masyarakat. Jadi jangan sampai kalah dengan produk pendatang. Makanya kita harus paham dengan karakter pasar, karakter masyarakat kita. Yang namanya consumer behavior, kita harus paham itu ya. Nah, kata Albert Einstein nih, we can solve problem by using the same kind of thinking we use when we create them. Ya, jadi kita tidak bisa menyelesaikan problem saat ini dengan cara yang lama. Kita harus memakai cara-cara yang baru. Kita harus selalu berpikir untuk menemukan solusi-solusi baru. Kita harus selalu berpikir untuk menemukan terobosan baru. Apa kira-kira terobosan yang simpel-simpel contohnya? Di perusahaan Anda ada produk apa? Kue, Pak. Kue. Misalnya kue apa? Bala-bala. Bala-bala itu sekarang isinya apa? Kol. Terus apa? Toge atau apa? Wortel ya? Nah, coba Ya. nanti bala-balanya diisi stroberi, apel, melon ya. Apalagi buah naga ya. Isi udang, Pak, enak. Nasi udang ya. Kan seafood. Wah, bala-bala seafood. Jadi bafut ya, bala-bala seafood. Wah, atau bersih. Ya itu namanya disrupt. Kalau tidak nanti orang Cina datang ke Indonesia, bala-balanya diisi seafood. Mereka sangat expert di seafood coba. Dan mereka jualan online. Bala-bala kita akan terdisrupt oleh bala-bala seafood. Ya, bala-bala bakpao gitu ya, bala-balanya orang Cina ya. Mereka bisa mendisrupt bala-bala. Ya, apalagi kita mahal sekarang ya, mereka bisa menjual dengan harga murah. Itu contoh bagaimana kita harus menemukan terobosan. Terus bentuknya mungkin enggak, sekarang kan bala-bala bentuknya bentuk enggak jelas gitu ya. Nah, coba bentuknya dibikin bulat, kotak, bikin kayak bola, lonjong ya. Balanya bikin keren dong. Terus packagingnya, wadahnya kayak apa itu yang French fries dari KFC. Ya. Wadahnya packagingnya yang keren dong. Terus nanti bisa diantar pakai drone kan? Kalau banyak diantarin pakai drone keren kan? Terus ada musiknya lagi kan, style musik. Waduh. Nah itu selalu ada terobosannya. Nggak kepikiran kan? Sekarang kerupuk ya, kerupuk. Yang suka makan kerupuk tuh. Kerupuk itu bentuknya, warnanya, rasanya sama atau berubah? Sama, Pak. Sama, itu dari saya kecil juga gitu. Kok sampai sekarang masih tetap ya. Tapi ya masih kita beli karena belum ada pesaing ya. Kalau nanti ada pesaing, kerupuk warnanya beda, bentuknya berbeda, mungkin kita beli yang lain. Ya. Ya, jadi Albert Einstein bilang, we can solve the problem by using same kind of solution ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan cara-cara yang kemarin. Anda harus cari cara-cara baru atau kita terdisrupt ya. Berikutnya, pemimpin harus selalu bekerja dan menghadapi realitas. Ia mengeksekusi keputusan setiap hari. Nah, tadi menganalisa bala-bala ini akan terdisrupt apa enggak, tempatnya nyaman apa enggak. Saya melihat itu di warung Indomie itu ya, modelnya masih begitu, menunya begitu, cara masih sama. Mungkin 20 tahun yang lalu saya masih sama gitu loh. Saya heran ya, tapi ya masih hidup ya. Padahal caranya sama gitu ya. Ya, tapi bayangkan kalau warung kopi, warung Indomie itu dibikinnya lebih nyaman, kayak Starbucks Cafe gitu ya. Pasti yang datang lebih keren, kayak apa itu apa namanya abnormal ya, kan itu konsep warung Indominya yang lebih keren ya. Nah, dalam era digital ini kita harus bertransformasi dari rigid ke agile. Kalau rigid itu terkunci masa lalu, kita melihat masa depan. Kalau agile, nah kita hidup dalam situasi penuh ancaman. Nah, kalau agile kita selalu melihat peluang. Kita semuanya sebar hit no action. Nah kalau kita agile, kita selalu mencari solusi dan melakukan eksekusi. Jadi selalu cari solusi, cari peluang, cari offering apa,
opportunity-nya, kemudian kita buat konsepnya, kita eksekusi. Jadi selalu lihat ke depan. Kalau rigid itu lihat ke belakang, lihat problem, nggak mau bergerak. Boleh kita lihat problem, lihat ke belakang, tapi problem itu dipakai untuk pertimbangan kita membuat usulan solusi ya, terobosannya. Bisa dipahami ya. Jadi kita jangan menjadi orang yang rigid, tapi harus agile ya. Nah, ketangkasan atau agility adalah manajemen bukanlah sekedar fisik yang lincah, tetapi bekerja bersama-sama dengan pihak lain ya, harus bisa berkolaborasi. Ya, harus bisa self driving. Kemudian bisa understanding, planning, implementing. Understanding problem, buat planning dan implementasikan ya. Ini ada ibarat singa yang lapar ya. Organisasi yang dipimpin oleh eksekutif atau presiden yang cerdas, tapi ingin buru-buru menerapkan strateginya ke lapangan tanpa perencanaan yang madai, ini bahaya. Jadi kita boleh eksekusi tapi nggak boleh buru-buru ya. Nah, ada prinsip kambing yang mengaum. Organisasi yang dibangun para pejuang kalangan yang gigih. Organisasi menjadi amat lincah, kendati tidak memiliki pemimpin yang cemerlang. Nah, macam-macam pimpinan lah ini ya. Ada kambing yang lumpuh ya. Organisasi yang benar-benar mati ya, nggak ada pemimpinnya, tidak mematikan, bahkan tidak menakutkan ya. Singa yang mengembek. Nah, kita jangan jadi singa kayak kambing ya. Oke, self driven. Self driving adalah organisasi yang tangkas dan dinamis dalam beradaptasi. Kata Darwin, yang bisa bertahan, yang bisa menangkan persaingan itu adalah yang bisa beradaptasi. Bukan yang paling besar, bukan yang paling kuat, bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar. Tapi yang bisa beradaptasi. Sebentar lagi kalau misalnya perang Ukraina sama Rusia itu semakin berat, semua barang mahal, semua barang sulit. Mungkin terjadi kenaikan dolar dan sebagainya. Bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi ini? Ya, ini yang emak-emak ini repot nanti. Mau belanja mahal semuanya. Habis minyak goreng mahal, gula mahal. Habis gula mahal, tepung mahal. Lama-lama semuanya mahal ya. Ya udah kita puasa aja deh biar sehat ya. Biar banyak pahalanya gitu kali. Selalu bisa ngambil hikmah dari setiap keadaan ya. Tapi habis itu solusinya apa? Gitu ya. Bukan hanya sekedar kita bisa menemukan langkah, tapi solusi terobosannya apa? Ya. Nah, kemudian manusia bermental driver pengemudi. Jadi kita harus mendrive, kita harus mencari solusi, kita harus mendefinisikan, kita harus mengkonstruk sebuah konsep untuk kita terapkan. Sehingga kita harus selalu terbuka, cepat ya, tangkas bertindak, tetapi juga harus disiplin ya, harus tertib, harus yakin ilmunya ya, kemana arah jalan. Nah, karena kalau tidak kita bisa kesasar ya. Nah, ini mata rantai nilai-nilai value chain ini harus kita ketahui ya, ada pasar, ada produk, ada service. Ya, service ini kepada user. Ya, service itu lempar ke pasar. Pasar itu nanti menghasilkan produk baru ya, produk menjadi jasa. Jadi produk itu layanan yang menjadi jasa dari sebuah konsumen. Nah, konsumen saat ini lebih menginginkan memiliki produk sebagai aset, ya, produk yang menjadi kekayaan, ya, khazanah kekayaan pribadi. Produk-produk yang menjadi semacam kebanggaan. Itulah konsumen sekarang. Jadi kalau dia beli sesuatu, itu karena dia ada penghormatan atau ada kebutuhan yang sangat tinggi. Ada kebutuhan yang sangat mendesak sehingga dia mau membeli ya. Nah, kemarin ada siapa ya, pakar bilang begini. Sebetulnya sekarang itu banyak orang membutuhkan hiburan. Banyak orang membutuhkan entertain. Kenapa? Karena sekarang ini orang banyak yang stres. Banyak orang yang capek, orang yang lelah. Sehingga banyak butuh hiburan. Makanya kafe rame ya. Terus YouTube rame, TikTok juga rame ya. Facebook rame. Karena orang butuh hiburan. Ada prinsip kata teman saya yang mengembangkan aplikasi digital itu,
Kalau kita membuat aplikasi digital, itu aplikasi yang bisa memenuhi kelemahan manusia ya. Contohnya malas. Kita harus biasa membuat aplikasi yang bisa memenuhi kemalasan manusia. Manusia pengen narsis, pengen tenar. Kita harus bisa membuat aplikasi yang bisa mengakomodir manusia untuk narsis ya, untuk tampil di Facebook, di YouTube, di TikTok gitu ya. Sehingga terkenal ya, orang semua tahu. Nah, itulah model-model aplikasi bisnis yang saat ini diinginkan oleh customer. Disruptnya begitu. Begitu kita punya bisnis produk yang tidak memenuhi itu nggak laku. Misalnya kita membuat penginapan. Penginapan kita standar, nggak ada kafenya, nggak ada hiburannya, tamannya standar, nggak akan ditengok lagi. Mereka butuh hiburan, justru hiburannya itu yang banyak dicari sekarang ya. Kenapa? Karena banyak orang yang capek lelah pikirannya, beban pikirannya berat. Ya, seperti itu nggak kira-kira saat ini kondisinya di lapangan? Iya, Pak. Anda kalau hiburan seminggu berapa kali? Sekali. Tiap libur aja, Pak, kalau Tiap weekend libur ya? kerja. Tiap weekend. Tiap hari, Pak. Jadi kalau udah Jumat tuh semangat ya. Kalau Betul, Pak. udah Senin, waduh rasanya kayak ada beban satu Berat. kintal di punggung. Ya itu karena beban pikiran ya. Nah, sehingga industri hiburan, entertain, YouTube, bahkan komik, mungkin apa TikTok itu sekarang marak. Ya marak karena orang butuh hiburan. Nah, itu contoh disrupt ya. Yang dulunya kita nggak tahu ada apa, orang bisa terkenal, bisa kaya dengan konten-konten yang bikin sendiri, itu dulu nggak yakin gitu. Sekarang banyak orang yang menjadi crazy rich katanya, karena dia memiliki aplikasi konten ya. Baik, saya teruskan ya. Ya, ini ubah jasa menjadi pasar ya. Ekonomi kolaborasi harus kita mainkan. Bukalah kesempatan agar perusahaan-perusahaan bergabung dalam app ya. Gojek, Airbnb ya. Airbnb ini menarik Traveloka. Ada yang belum pernah pakai Traveloka? Traveloka.com. Saya belum, Pak. Waduh, ini Saya ketinggalan. belum banget. Berarti nggak pernah naik travel, nggak pernah pergi kemana-mana ini. Wah, saya pakai KAI, Pak. Wah, ya, pesan kereta api bisa dari pakai Traveloka juga. Mau hotel, mau travel, mau apa, Traveloka ada. Ya, saya naik travel ke Jakarta, pastinya lewat Traveloka, nggak perlu repot-repot, nggak perlu capek-capek. Kenapa? Karena gampang, mudah, dan sangat bisa milih. Oh, jam berapa, di mana dijemputnya, itu milih. Sangat simpel. Kalau dulu harus nelfon travel berarti penuh, aduh penuh, mau travel mana lagi nih? Ngumpulin nomor telepon travel dulu kan repot banget. Sekarang buka Traveloka udah penuhnya ada situ. Itu contoh era disrupt yang kita alami saat ini, yang mana kita semua akan bisa ini sebagai ancaman, tapi ini juga bisa menjadi peluang. Ya. Contohnya kalau Traveloka itu peluang apa yang bisa kita gali dari situ? Apa kira-kira kalau Traveloka? Bisnis apa yang akan sangat didukung oleh Traveloka? Atau Redboard? Wisata, Pak. Wisata. Perhotelan, Pak. Ya, misalnya Anda punya rumah untuk guest house. Dijadiin villa, Pak. Iya, jadi guest house ya. Misalnya Anda punya kamar 2 kosong, udah jadiin guest house. Tahu ada orang dari Prancis nginap. Ya, dari Jepang nginap. Kenapa? Mereka suka untuk kehidupan yang tradisional. Mereka udah bosan nginap di hotel. Mereka pengen cari rumah penduduk. Ya. Selain murah, mereka juga pengen tahu kebiasaan penduduk Indonesia. Jangan kayak di Bali itu udah banyak sekarang guest house, rumah-rumah, daripada ke hotel mahal, mending kita guest house. Waktu saya ke Banten itu juga nginep saya satu rumah dan lebih murah. Ya, itu peluang yang bisa kita mainkan. Jadi di setiap ancaman, di setiap situasi keadaan selalu ada peluang yang muncul. Karena itu berpikir strategik berarti kita harus mengetahui ini.
Jadi jangan sampai berpikir strategik itu berpikir apa adanya, berpikir masa lalu. Maka strategi Anda pasti tidak cocok, tidak relevan, bahkan mungkin bisa membahayakan organisasi. Berpikir strategik berarti harus berpikir sesuai dengan kondisi kekinian, kondisi dengan problematika yang ada, kondisi yang kritikal atau kondisi opportunity yang harus kita ambil. Harus kritis, harus tajam, dan harus mendalami. Makanya harus gaul ya, harus sering nongkrong-nongkrong ya. Jangan di kantor aja, di rumah aja, tapi gaul berbanyak teman. Karena nanti akan banyak peluang-peluang ya. Peluang-peluang yang akan kita dapatkan. Oke. Nah, perusahaan-perusahaan digital itu sekarang tumbuh namanya startup dan sebagainya. Dan itu bisa mendisrupt organisasi kita. Ya, sekarang sudah ada universitas-universitas luar negeri yang masuk ke Indonesia. Ini juga ancaman buat universitas-universitas di Indonesia ya. Nah, perusahaan Anda bergerak bidang apa? Bukan tidak mungkin perusahaan-perusahaan asing itu juga akan masuk ke perusahaan Anda. Ya. Nah, jadi saya ingin menekankan bahwa era disrupt ini harus menjadi salah satu masukan penting bagi kita saat ini dalam merancang strategi, dalam memulai berpikir. Jadi sebelum berpikir jauh, Anda membuat strategi yang jangka panjang, Anda kalkulasikan dulu berkaitan dengan faktor disrupt ini. Faktor yang akan merubah segalanya. Supaya masuk dalam kalkulasi sehingga strategi Anda sudah merekapitulasi kemungkinan-kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Misalnya garment ya, perusahaan garment. Garment itu bisa terhisap oleh negara lain. Bisa terhisap oleh mesin. Anda mungkin yang diproduksi bisa jadi digantikan mesin nanti ya. Desainnya mesin, yang produksi mesin semuanya mesin ya. Paling tinggal direktur aja yang nggak mesin ya. BOD dan mungkin VP lah, GM ya. Kalau di bawahnya bisa mesin semua digantikan oleh mesin itu aplikasi. Orang marketing sekarang bisa digantikan oleh bot ya. Chatbot yang jawab ya. Semuanya bisa mesin. Nah, makanya hati-hati ya, kita harus menyiapkan. Oke, itu mungkin kuliah hari ini. Silakan bila ada yang bertanya, ada komentar, silakan saya mau merekap apa yang Anda tulis di chat ya. Oke, semua sudah nulis di chat? Sudah nulis nama lengkap, NIM, kelas, nama lengkap, NIM ya di chat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Di perusahaan Anda sudah merasakan era disrupt nggak nih? Sudah, Pak. Sudah kan? Makanya kita Sudah, boleh nanti Pak. kelompok 1 presentasi ya, mendiskusikan minggu depan. Apa disrupted yang Anda rasakan di perusahaan Anda? Kelompok 1 ya. Disruptif yang Cerita Anda, dirasakan. cerita. Nanti kita bahas sama-sama, kita diskusi sama-sama. Apa solusinya kira-kira gitu ya. Nah, jadi kita membantu atau berpikir mencari solusi sama-sama nih. Karena saya juga nggak tahu perkembangan terakhir saat ini di industri seperti apa. Nah, Anda yang mengalami cerita di kelas, nanti kita pikirkan sama-sama. Nah, itulah kita sama-sama belajar ya. Keren jadinya kalau ada masalah yang real yang akan kita pecahkan bersama. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama membedah kasus terkini dan kita mendapatkan yang terbaik. Oke, bila tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar, kuliah kita akhiri.
Dan itu untuk bekal weekend ya. Anda supaya terbayang-bayang dengan diri saya ini, jangan-jangan tahun depan perusahaan saya nggak ada atau perusahaan saya makin keren. Perusahaan saya makin banyak layanan digitalnya. Wah, gitu dong. Optimis ya. Malah perusahaan Anda punya cabang di luar negeri karena digitalisasi. Nah, harus begitu ya. Terus Anda banyak yang digampangkan pekerjaan karena pakai aplikasi. Sehingga lebih simpel, produksinya lebih tinggi. Nah, itu menjawab tantangan zaman. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat. Terima kasih udah kuliah sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan pemikiran agar Anda bisa mengalami peningkatan kapasitas sehingga pekerjaan Anda juga akan lebih produktif, akan lebih efektif, akan lebih mencapai sasaran, akan lebih berkualitas. Karena kualitas itu sangat bergantung kepada kapasitas kita. Kalau kapasitas kita nggak naik, maka kualitas juga nggak akan naik. Makanya tadi kata Einstein, kita tidak bisa mencari solusi saat ini dengan cara-cara kemarin. Jadi jadilah manusia masa depan, jangan jadi manusia masa lalu ya. Orang besar itu berpikir ke depan. Orang biasa berpikir saat ini. Orang kecil itu berpikir masa lalu. Karena berpikir masa lalu itu tidak menyelesaikan apa-apa sebetulnya, hanya mengeluh, hanya hanya cerita. Nah, orang yang berbicara masa kini itu buang-buang waktu. Tapi orang-orang ingin maju, orang yang ingin sukses itu berpikir masa depan. Ke depan kita harus nyampe apa? Ke depan kita harus bagaimana? Untuk itu kita harus melakukan apa? Itulah strategic management. Tapi kita juga harus memikirkan bahwa sekarang banyak sekali terjadi perubahan yang akan menjadi rujukan dalam merancang strategi. Nah, jadi kita harus melek, kita harus waspada, kita harus menerima info dari mana saja. Kita memang tidak kemana-mana, tapi kita ada di mana-mana. Ya, tapi maksudnya kita dapat info dari mana-mana. Kita mah nggak kemana-mana, tapi kita dapat info dari mana-mana. Oleh karena itu kita ada di mana-mana. Oke, demikian kuliah sore hari ini. Terima kasih. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Hidup Jangan Bapak. lupa subscribe, like, and Terima share kasih, channel YouTube Pak. saya ya. Ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Ya.